Dewi Yuliska. Mualimah Reni Haspita Yanti. Mualimah Yisma Dewi. Mualimah Duriana. Are you ready to study? Ready! So, jadi Zan! Anak-anak Mualimah, sebelum kita belajar, yuk kita mulai aktivitas kita dengan membaca doa dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Belajar Syaqafatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anakku ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, bagaimana harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semuanya. Mualim sebutkan satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya. Yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, itu namanya mandi wajib karena hadas besar. Baik, jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya. Pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis. Ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis. Contoh-contoh najis ya. Maka badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah itu, sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa. Aurat. Ya. Nah.
Gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak perempuan. Tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Yang tepatnya ada di kota Mekah, di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus tengok waktunya. Sudah masuk waktu atau belum? Baik kananku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anakku semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku? 13. Salah satu asyara. 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Duduk kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah. Kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, sholatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang, berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai, sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa, disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih, pesan untuk malim pertama, juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku?
takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak, sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumakninah itu artinya kita menenangkan diri setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanarabbiyal azim. Nah, jeda antara rukuk dan i'tidal namanya tumakninah. Nah. Yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal, Nana? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal. Ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumakninah. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumakninah. Ya, makanya sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumakninah. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumakninah. Ya. Berapa kali sujud, anak-anak? Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumakninah. Tumakninah wajib. Tumakninah itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang. Tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Tumakninah juga di sini ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan mengalami praktekan nanti kan. Itu bacaannya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sempurnanya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib berurutan, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram sampai salam, berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, kita akan bagus. Baik itu, mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya,
Cukuplah nanti untuk duduk, jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya, renggang, pas, renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunnatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna
ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab Allahu akbar Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd Allahu akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat.
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban anak-anak mu'allimah semuanya. Baiklah, pada hari ini kita teruskan pembelajaran hifzul Quran kita, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat ke-13 dan 14. Nah, untuk anak-anak mu'allimah semuanya, jangan lupa ditambah hafalannya surat Al-Mutaffifin ayat ke-13 dan 14. Sebelum kita masuk ke penambahan ayat, alangkah baiknya kita murojaah terlebih dahulu, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, untuk anak-anak mu'allimah semuanya, ayo kita murojaah surat Al-Mutaffifin bersama-sama. Ikuti mu'allimah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'ala
Kita masuk ke penambahan ayat, yaitu ayat ke-13. Nah, tuh anak-anak mu'alimah semuanya, dengarkan baik-baik, simak baik-baik, dan ikuti mu'alimah. Biar anak-anak mu'alimah mudah di dalam menghafal dan tahu bagaimana bacaannya. Ya, kita masuk ayat ke-13. Bacaannya, karena terlalu panjang, jadi kita potong menjadi dua. Yang pertama itu adalah idza tutla alaihi ayatuna. Yang kedua, qala asatirul awwalin. Ya. Dan untuk setiap potongannya kita ulang sebanyak 10 kali. Perhatikan ya. Idza tutla alaihi ayatuna. Kita ulang. Idza tutla alaihi ayatuna. Idza perhatikan ya, mana tadi bacaan yang mu'alimah panjangkan dan mana bacaan yang mu'alimah pendekkan. Misal di sini di huruf za, za berarti fathah diikuti alif, fathah dibaca panjang. Jadi pada bacaan za, huruf za ini kita wajib membaca panjang, ya. Jangan dibaca iza, jangan dibaca iza, itu salah. Jadi bacaannya lebih dipanjangkan lagi, ya. Iza, jangan dibaca iza, ya. Panjangkan lagi bacaannya. Iza tutla alaihi a di sini adalah fathah tegak, fathah panjang, dibaca panjang. Ya, beda antara fathah yang ini dengan yang ini. Ini namanya fathah tegak, jadi kita baca panjang. Ya, jangan dibaca alaihi ayat, salah. Dipanjangkan sedikit di sini bacaannya. Begitupun dengan ya ini juga fathah tegak, fathah panjang, dibaca panjang. Ayat, ya, ayat. Perhatikan lagi di sini ada huruf nun. Nun di sini juga dibaca panjang. Kenapa? Karena fathah diikuti alif, fathah dibaca panjang. Jadi dia di sini wajib dibaca panjang. Jangan dibaca ayatuna. Itu salah. Jadi bacaan yang benar ayatuna. Ya. Begitupun dengan huruf qaf. Qaf di sini adalah fathah diikuti alif, fathah dibaca panjang. Jadi sama antara huruf nun ini dan qaf ini, dia wajib dibaca panjang. Kemudian huruf sa ini juga fathah diikuti alif, fathah dibaca panjang. Jadi kita wajib baca panjang. Kemudian huruf to ini berbaris kasroh. Kasroh diikuti ya sukun atau ya mati. Kasroh dibaca panjang. Jadi pada huruf to ini kita harus baca panjang. Ya, bacaannya
Coba ulang. Idza tutla alaihi ayatuna. Kita ulang. Idza tutla alaihi ayatuna. Idza tutla alaihi ayatuna. Idza tutla alaihi ayatuna. Idza tutla alaihi ayatuna. Kemudian kita lanjut bacaannya. Qala asatirul awwalin. Qala asatirul awwalin. Qala asatirul awwalin. Qala asatirul awwalin. Sekali lagi. Qala asatirul awwalin. Kita ulang bacaannya dari awal ya. Idza tutla alaihi ayatuna. Qala asatirul awwalin. Kita ulang. Idza tutla alaihi ayatuna. Qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna.
sekali lagi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, itu bacaan untuk ayat yang ke-13. Kita masuk ayat yang ke-14. Karena ayatnya tidak terlalu panjang, jadi bacaannya tidak perlu kita potong. Ya. Sekarang perhatikan, simak baik-baik dan dengarkan ya bacaannya. Hah? Kalla Nah, perhatikan di sini ada bacaan saktah. Berarti pada bacaan kallabal di situ kita berhenti sambil menahan nafas ya, berhenti dan tidak boleh bernafas. Kallabal ro. Nah, baru dilanjutkan agak berhenti sejenak. Kita ulang. Nah, perhatikan di sini huruf lam, berarti lam ini dibaca panjang. Ya. Kalla. Kalla. Jangan dibaca kalla. Ya. Agak dipanjangkan sedikit bacaannya. Kalla. Kalla. Ya. Kalla. Kallabal. Ro di sini fathah diikuti alif, fathah dibaca panjang. Jadi ro ini wajib kita baca panjang. Ya. Ro na'ala. Lam di sini juga dibaca panjang karena ini adalah fathah tegak. Fathah panjang dibaca panjang. Jadi wajib kita baca panjang. Ala. Jangan dibaca a. Ini adalah huruf ain. Bedakan penyebutan huruf ain dan huruf alif. Ya. A sama a, bedakan. Ala. Ulu. Doma diikuti waw sukun atau waw mati. Doma dibaca panjang. Nah, jadi bacaan di sini juga kita panjangkan. Ulu. O. Jangan ku. Ku itu bisa jadi itu adalah huruf kaf. Ini adalah huruf qaf. U. Ulu. Bihimma. Bihim. Tutup mulutnya. Bihimma. Kenapa? Karena ada mir yang bertasdid. Bihim. Didengungkan. Bihimma. Ya, jangan dibaca bihimma. Ya, ditahan sedikit. Bihimma. Ma di sini juga dibaca panjang. Kenapa? Fathah diikuti alif. Fathah dibaca panjang. Begitupun dengan huruf kaf. Juga sama dengan huruf mim. Dibaca panjang karena fathah diikuti alif. Fathah dibaca panjang ya. Bihim. Mata. Lanjut. Doma diikuti waw sukun atau waw mati. Doma dibaca panjang. Jadi di sini bacaannya juga dipanjangkan. Nun.
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu anak-anak muallimah semuanya, ditambah ya hafalannya surat Al-Mutaffifin ayat ke-13 dan 14. Untuk pembelajaran hifdzul Quran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak muallimah. Hari ini kita ujian Iqra 3 ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ujian Iqra 3, muallimah akan mengulang terlebih dahulu ya materi atau tandaman yang telah kita pelajari di Iqra 3. Ya. Nah, di sini ada 5 tandaman yang telah kita pelajari di Iqra 3 ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama yaitu fathah bertemu dengan alif. Ya, fathah bertemu dengan alif. Apabila kita bertemu dengan fathah yang bertemu dengan alif, maka bacaannya kita panjangkan 2 harokat. Muallimah ulangi sekali lagi. Apabila kita bertemu dengan fathah yang bertemu dengan alif, maka bacaannya kita panjangkan 2 harokat. Ya. Dan yang kedua yaitu ya sukun, ya. Ya sukun atau ya mati, ya. Apabila kita bertemu dengan kasroh yang diikuti ya sukun, ya, maka dibaca panjang 2 harokat. Apabila kita bertemu dengan kasroh yang diikuti ya sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Dan yang ketiga adalah kasroh tegak, ya, kasroh tegak. Apabila kita bertemu dengan kasroh tegak, maka kita panjangkan 2 harokat, ya. Apabila kita bertemu dengan kasroh tegak, maka kita panjangkan 2 harokat, ya. Dan yang keempat adalah waw sukun atau waw mati, ya. Dan yang keempat adalah waw sukun atau waw mati, ya. Apabila anak-anak muallimah bertemu dengan dhammah yang diikuti dengan waw sukun atau waw mati, maka dibaca panjang 2 harokat, ya. Apabila anak-anak muallimah bertemu dengan dhammah yang diikuti dengan waw sukun atau waw mati, maka dibaca panjang 2 harokat, ya. Dan yang kelima adalah dhammah tegak, ya, dhammah tegak.
Apabila kita bertemu dengan dhammah tegak, ya, maka bacaannya kita panjangkan 2 harokat. Sekali lagi Muallimah ulangi. Apabila kita bertemu dengan dhammah tegak, maka bacaannya kita panjangkan 2 harokat. Ya anak-anak Muallimah, itu tadi anak-anak Muallimah 5 tanda panjang atau mad yang telah kita pelajari di Iqra 3. Jika nanti anak-anak Muallimah merasa masih terdapat kesalahan dalam membaca tanda mad atau dalam menentukan tanda panjang atau mad di Iqra 3, yuk kita perbaiki terus ya anak-anak Muallimah agar bacaan Iqra kita semakin bagus. Nah, sekian dulu ya anak-anak Muallimah pembelajaran untuk hari ini, yaitu mad yang telah kita pelajari di Iqra 3. Assalamualaikum. Hari ini kita ujian Iqra 3 ya. Ujian Iqra 3 ya. Kesalahan besar jika keliru membaca panjang atau mad dan pendeknya ya. Nah, di sini coba anak-anak Muallimah lihat ya. Tidak ada tanda merah seperti yang biasa kita baca di Iqra sebelumnya ya. Jadi di sini anak-anak Muallimah memang harus memahami mad yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza raqibu فَإِذَا رَكِبُوا فَإِذَا ذَا. Nah, di sini terdapat fathah diikuti alif. Apabila kita bertemu dengan fathah yang diikuti alif, maka bacaannya kita panjangkan 2 harokat ya. Khibu, bu di sini ya. Dhammah diikuti waw sukun ya. Apabila kita bertemu dengan dhammah yang diikuti dengan waw sukun, maka bacaannya juga kita panjangkan 2 harokat ya. Fa idza raqibu fa idza raqibu. Nah, selanjutnya utiya kitabahu utiya kitabahu. Di sini terdapat waw sukun. Dhammah yang diikuti oleh waw sukun, maka kita panjangkan 2 harokat. Utiya kita, ta kasrah tegak dipanjangkan 2 harokat. Bahu, hu dhammah tegak dipanjangkan 2 harokat ya. Utiya kitabahu. Selanjutnya biyaminihi fayaqulu. Biyami, ya sukun dipanjangkan 2 harokat ya. Apabila kasrah bertemu dengan ya sukun, maka dipanjangkan 2 harokat ya. Nihi, hi kasrah tegak. Nah, di sini kita bertemu dengan kasrah tegak, maka dipanjangkan 2 harokat. Ihi fayaqulu fayaqulu ya. Waw sukun, dhammah bertemu dengan waw sukun atau waw mati dipanjangkan 2 harokat ya. Utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu. Nah, begitu ya anak-anak Muallimah. Harus dipahami mad yang telah kita pelajari ya. Utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu. Nah, selanjutnya
ilahahu hawahu. Ini kita bertemu dengan fathah ya, alif atau fathah tegak. Kita panjangkan 2 harokat. Nah, di sini ada dhammah tegak ya. Kita panjangkan 2 harokat. Nah, di sini fathah diikuti alif ya. Fathah diikuti alif, maka juga kita panjangkan 2 harokat ya. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Sekali lagi. Ilahahu hawahu. Selanjutnya, wala yakadu yusiruhu. Wala fathah bertemu dengan alif, maka dipanjangkan 2 harokat ya. Yaka juga fathah bertemu alif, dipanjangkan 2 harokat. Yusi ya sukun, kasroh yang diikuti dengan ya sukun, maka kita panjangkan juga 2 harokat ya. Gu dhammah tegak dipanjangkan 2 harokat. Hu wala yakadu yusiguhu. Wala yakadu yusiguhu. Nah, begitu ya anak-anak muallimah. Maluhu wa waladuhu. Nah, di sini terdapat fathah yang diikuti alif ya. Fathah diikuti alif, maka dipanjangkan 2 harokat ya. Luhu ini ada dhammah tegak ya. Apabila kita bertemu dengan dhammah tegak, maka kita panjangkan 2 harokat ya. Luhu wa waladuhu. Nah, di sini juga terdapat dhammah tegak, maka kita panjangkan 2 harokat. Nah, yang perlu anak-anak muallimah perhatikan, wa waladu. Nah, di sini tidak ada tanda mad ya, tidak ada tanda panjangnya ya. Maka anak-anak muallimah tidak boleh memanjangkannya. Misalnya wawa. Nah, itu adalah tidak benar ya anak-anak muallimah. Wa pendek, la pendek, du pendek. Maka bacaannya tidak ada yang dipanjangkan. Wa waladuhu, wa wala. Nah, ya anak-anak muallimah agak cepat membacanya. Wa waladuhu ya. Maluhu wa waladuhu. Maluhu wa waladuhu. Nah, selanjutnya wa fumiha wa adasiha. Wa fu dhammah yang diikuti waw sukun, maka kita panjangkan 2 harokat ya. Nah, di sini fathah yang diikuti oleh alif juga dipanjangkan 2 harokat ya. Wa adasiha, fathah diikuti alif juga dipanjangkan 2 harokat ya. Wa fumiha wa adasiha. Wa fumiha wa adasiha. Wa basaliha wa basaliha. Nah, di sini terdapat fathah yang diikuti dengan alif, maka bacaannya kita panjangkan 2 harokat ya. Wa basaliha ya. Boleh mau ulangi. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha.
wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, begitu ya anak-anak muallimah. Selanjutnya kafaru sabaqu, kafaru sabaqu. Nah, di sini terdapat waw sukun ya. Dhammah yang diikuti dengan waw sukun, maka kita panjangkan 2 harokat ya. Nah, di sini ku juga terdapat waw sukun, dhammah yang diikuti oleh waw sukun ya. Wa kafaru sabaqu, kafaru sabaqu ya, kafaru sabaqu. Nah, selanjutnya fadzuqu, dhammah lagi yang bertemu dengan waw sukun, dhammah bertemu waw sukun, dzuqu ya. Azab, fathah yang diikuti dengan alif, maka dipanjangkan 2 harokat. Fathah diikuti alif yang tidak berbaris, maka dipanjangkan 2 harokat. Bi, ya sukun dipanjangkan 2 harokat. Bi, ya sukun dipanjangkan 2 harokat. Wa nuzuri, wa nuzuri. Ulangi. Fadzuqu azabi wa nuzuri. Nah, ri di sini tidak ada mad atau tanda panjangnya ya. Maka anak-anak muallimah tidak boleh memanjangkannya. Misalnya ri. Nah, itu adalah contoh yang salah ya anak-anak muallimah. Ya, yang benarnya adalah wa nuzuri. Ri-nya dipendekkan. Wa nuzuri, wa nuzuri. Nah, begitu ya anak-anak muallimah. Muallimah ulangi lagi. Fadzuqu azabi wa nuzuri. Fadzuqu azabi wa nuzuri. Fadzuqu azabi wa nuzuri. Fadzuqu azabi wa nuzuri. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak muallimah. Iqra kita, ujian Iqra 3 kita. Pahami dengan teliti ya anak-anak muallimah mat yang telah kita pelajari. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak muallimah. Nah, hari ini kembali lagi ya kita belajar matematika. Nah, dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perkalian. Nah, hari ini kita mengulang kembali anak-anak muallimah supaya kita semakin pintar. Nah, hari ini kita belajar perkalian. Apa itu perkalian? Ya, perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Ya, penjumlahan yang berulang-ulang. Nah, bagaimana penjumlahan berulang-ulang? Yuk kita lihat bagaimanakah penyelesaiannya. Ya, seperti yang telah muallimah jelaskan di minggu kemarin atau video yang telah muallimahkan di minggu kemarin, kita lihat bagaimanakah penjumlahan yang berulang-ulang. Nah, di sini muallimah telah tulis contoh soal ya. 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3 ya. 2 ini kita sebut
dikali 3 sama dengan 6. Nah, inilah yang kita sebut sebagai penjumlahan yang berulang. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, begitu ya anak-anak. Baik, contoh selanjutnya kita tulis di sini 2 dikali 4. Nah, bagaimanakah penjumlahan dari 2 dikali 4? Telah Mualimah jelaskan, 2 ini kita sebut sebagai kotak. Nah, di sini masih Mualimah bikin kotaknya ya. 2 kotaknya. Nah, isinya adalah 4. Maka di dalam kotak kita bikin isinya 4. Nah, begitu ya anak-anak Mualimah cara penjumlahan berulang. Setelah itu baru kita jumlahkan 4 ditambah 4. Berapa 4 ditambah 4? Ya, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, jadi artinya 2 dikali 4 sama juga hasilnya dengan 8. Nah, artinya 2 dikali 4 sama juga 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, begitu ya anak-anak Mualimah. Sudah paham? Nah, Mualimah bikin satu contoh lagi ya. Sini Mualimah bikin contoh 4 dikali 2. Ya. Nah, bagaimanakah 4 dikali 2? Nah, sekarang Mualimah tidak membuat kotaknya lagi. 4 ini ya. 2 ini adalah sebagai apa anak-anak Mualimah? Ya, 2 adalah sebagai isi. Nah, kita bikin di sini 2 sebagai isi. 2-nya ada berapa kali? Ada 4 kali. Maka kita bikin 2 sebanyak 4 kali. Nah, begitu ya anak-anak Mualimah cara penjumlahan berulang ya. Lanjut kita jumlahkan ya. 2 ditambah 2 berapa? Ya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, begitu ya anak-anak Mualimah. Udah bukan? Kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Ya, contoh soal berikutnya adalah perkalian dengan angka 1. Nah, bagaimanakah perkalian dengan angka 1? Nah, yuk kita ulang kembali cara penjumlahan yang berulang. Bagaimana caranya? Di sini kita tulis angka berapa anak-anak Mualimah? Ya, di sini kita tulis angka 1. Mualimah ulangi lagi. 1 ini adalah sebagai isi. Nah, kita tulis di sini 1 ya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Nah, sama ya anak-anak Mualimah dengan cara yang telah Mualimah jelaskan tadi. Tinggal kita jumlahkan ya. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Dan juga 8 dikali 1 ya. 8 dikali 1 berapa anak-anak Mualimah? Di sini kita tulis 1. Kita jumlahkan sebanyak 8 kali. Ya. 4, 5, 6, 7,
8? Ya, 8 kali. Tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. Tambah 1, 3. Tambah 1, 4. Tambah 1, 5. Tambah 1, 6. Ditambah 1, 7. Ditambah 1, 8. Nah, begitu ya anak-anak mualimah. Semua bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, begitu ya anak-anak mualimah. Semua bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 3 dikali 1 sama dengan 3, sama dengan bilangan itu sendiri. 8 dikali 1 sama dengan 8, artinya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, begitu ya anak-anak mualimah, perkalian dengan angka 1. Bagaimana kesimpulannya tadi? Bilangan yang dikalikan dengan angka 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, begitu ya anak-anak mualimah. Telah mualimah jelaskan perkalian dengan angka 1. Sekarang bagaimanakah hasilnya perkalian dengan angka 0? Ya, bagaimanakah hasilnya perkalian dengan angka 0? Ya, yuk kita perhatikan. 2 dikali 0. Sini kita tulis berapa? Ya, di sini kita tulis 0 sebanyak 2 kali. Nah, jadi hasilnya 0 ditambah 0 atau 0 ditambah 0, hasilnya ya, hasilnya adalah 0. Ya, selanjutnya 7 dikali 0. Kita tulis 0 di sini sebanyak 7 kali. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, coba kita lihat anak-anak mualimah. Semuanya angka 0. Yuk, kita coba jumlahkan. Nah, berapakah hasilnya? Ya, hasilnya adalah tetap 0. Nah, jadi kesimpulannya semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, ya anak-anak mualimah, perlu diingat, semua bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Nah, begitu ya anak-anak mualimah. Di sini dulu ya anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhan